Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PDA, salam hangat, salam sehat dari PDA. Terdengar kembali suara saya, insya Allah kita akan tanya jawab dengan salah satu warga PDA seputar judul podcast ini. Hai Kak, apa kabar Kak? Baik. Jadi boleh diperkenalkan diri dulu Kak? Persilakan. Nah, oke. Halo sahabat PDA. Nama saya Rara. Saya salah satu bagian dari warga PDA. Kalau boleh tahu Kak, kesibukan saat ini kira-kira lagi ngapain Kak? Untuk kesibukan saat ini sebenarnya mungkin karena baru awal-awal kuliah ya, jadi masih kayak penyesuaian diri dengan jadwal-jadwal PSPA, terus siapin fisik juga. Karena kan profesi apoteker itu hanya 1 tahun, jadi kita benar-benar ditekan buat belajar banyak hal dalam 1 tahun itu. Tapi untuk sekarang benar-benar lagi nikmatin jadi maba apoteker. Wah, semangat ya Kak. Lanjut kali ini dengan Kak Rara, kita mau cari tahu banyak nih tentang persiapan awal Kak Rara masuk PSPA. Boleh diceritakan Kak? Uh, Oke. Persiapan awal apa ya? Kayaknya hal pertama tuh kumpul niat deh. Terus setelah itu uh, kita cari-cari informasi tentang jadwal pendaftaran, terus kapan kumpul berkasnya, kapan jadwal ujiannya, kemudian pelaksanaan ujiannya kapan, apa-apa yang materi-materi ujiannya itu apa-apa saja, kira-kira seperti itu. Oh ya baik Kak. Kemudian untuk persiapan Kakak menuju PSPA seperti bimbel, cara belajarnya Kakak itu seperti apa? Boleh diceritakan Kak? Oke, kalau saya pribadi terus terang saya memang ikut bimbel untuk bisa flashback tentang pelajaran-pelajaran semasa S1, untuk bangkitin ingatan kita tentang materi-materi yang kita dapatkan selama S1. Terus cara belajar, kalau saya pribadi itu lebih suka cara belajar berkelompok atau belajar dengan beberapa teman. Jadi ketika ketika kita satuin pemahaman kan terulang-ulang terus tuh, karena sistemnya setiap orang kan harus jelasin berdasarkan pemahamannya. Jadi kita bukan sistem menghafal, tapi saling tukar pemahaman. Dan dari situ kita kayak main games gitu, bisa dibilang kayak main games sih cara belajarnya. Oke lanjut Kak. Kemudian saya mau tahu nih tentang alur tes di UMI, sama mungkin ada tips dan trik dari Kak Rara untuk menghadapi tes akademik maupun wawancara. Oke, alur pendaftaran. Namanya juga pendaftaran ya, berarti kita memasukkan berkas identitas kita, ya kan? Nanti di situ kita akan membayar dulu biaya pendaftaran. Kemudian setelah itu ada beberapa list berkas yang harus kita lengkapi. Kemudian kita store ke pihak fakultas. Tapi sebelum itu kita diwajibkan untuk ikut ujian TOEFL dengan skor minimal 450. Ketika semua berkas kita sudah terkumpul, maka bakalan di screening nih dari pihak fakultas apakah kita lolos berkas atau tidak. Dan itu bisa dipantau di web PSPA UMI sendiri. Jadi kita bisa tahu yang mendaftar siapa saja, jumlah yang mendaftar udah berapa, berkas yang kita masukkan itu yang kurangnya apa-apa saja. Dan jika sudah lengkap, baru kemudian kita akan dikirimkan kartu ujian dan selanjutnya akan di briefing untuk mengetahui apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk ujian pada esok harinya. Jadi bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam ujian.
Oke, kemudian untuk tips dan trik sendiri, yang pasti saat ujian itu kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Perhitungannya nanti aja belakangan, karena makan waktu kan buat hitung. Kemudian ini juga penting, pada saat ujian, entah itu ujian tulis ataupun wawancara, cobalah sebisa mungkin buat tenang dan fokus. Jangan panik, karena kalau panik itu bawaannya bakalan blank dan gak bisa fokus. Dari pengalaman saya pribadi ya, pada saat ujian OSCE kemarin atau wawancara, sempat blank sampai keringat dingin, tapi alhamdulillah sih bisa diatasi secepat mungkin. Terus ini kan lagi masa pandemik, dan ujiannya itu jadi serba online. Jadi pastikan jaringan kita itu tetap stabil dan harus baik saat ujian. Soalnya pengalaman kemarin ada beberapa peserta yang mengeluh kalau jawaban mereka itu tidak tersave atau tiba-tiba keluar dari web ujian. Bahkan saat wawancara, ada peserta yang mengatakan dia hanya mendapat soalnya itu hanya ada satu stasiun saja. Padahal stasiun ujian itu ada 4. Dan pihak fakultas juga tidak bisa bertanggung jawab karena memang sudah diperingatkan sejak awal kan untuk mencari tempat yang jaringannya itu bagus. Oke, baik Kak. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa hal yang penting dari persiapan Kakak menuju PSPA UMI? Boleh diceritakan Kak? Oke. Jadi hal penting untuk persiapan ujian PSPA itu adalah perbanyak latihan mengerjakan soal-soal. Banyak kok di internet soal-soal buat tes masuk PSPA. Latihan soal itu penting, karena orang pintar pun kalau jarang latihan pasti bakalan kesusahan. Meskipun dia tahu jawabannya, tapi bisa jadi caranya manage waktu bisa saja salah. Karena dengan kita sering latihan soal-soal, kita juga bisa mengukur kemampuan kita dalam menjawab soal. Jadi kita tuh basicnya di mana sih? Misalnya saya bisa mengerjakan soal-soal farmaseutik itu lebih cepat daripada soal-soal yang lain. Jadi saya bakalan mengerjakan terlebih dahulu soal-soal farmaseutik, dan misalnya terus saya kurangnya di materi mikro, ya udah materi mikro terakhir aja gitu. Dan hal penting lainnya juga, jangan lupa berdoa. Karena setelah kita berusaha, sisanya kita serahkan sama yang di atas. Dan jangan lupa juga untuk meminta doa restu dari kedua orang tua, karena doa orang tua itu benar-benar sangat mujarab. Oke Kak, mungkin sudah sampai ke pertanyaan terakhir dari podcast kali ini. Jadi pertanyaannya, kesan dan pesan dari Kakak untuk teman-teman pendengar sebagai salah satu pejuang PSPA. Oke, kesan saya untuk kesan saya selama mengikuti ujian PSPA ini benar-benar sangat menegangkan, karena pada saat ujian kan kita juga lihat kayak kemampuan dari beberapa teman-teman peserta ujian yang juga tidak kalah hebatnya. Kemudian pesan saya buat teman-teman pejuang PSPA, semangat, jangan menyerah, perbanyak belajar buat hadapin tes ujian masuk PSPA dimanapun universitas atau dimanapun kalian ingin mendaftar. Intinya semangat. Wah, iya Kak. Untuk terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Rara yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast kali ini dan banyak memberikan pengalaman-pengalamannya kepada sobat-sobat PDA dimanapun kalian berada. Oke, sekian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan nantikan podcast dari kami warga PDA
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDA, Satukan rasa, ciptakan banyak cerita.